Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Baik, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk. Sebenarnya saya bisa melihat dari apa yang diharapkan oleh konsumen-konsumen yang masuk dengan melalui chattingan ini. Para pemula-pemula kepinginnya bilah-bilah tradisional yang murah meriah gitu. Kepingin yang murah, ketajamannya juga standar gitu kan, seperti itu. Padahal harapan saya pribadi, keinginan saya tampil 1 tahun sekali itu ya sebaiknya kita pergunakan bilah yang bagus sekalian gitu. Cuman mungkin di sisi lain kita harus mengerti mungkin dari segi keadaan, ekonomi dan lain sebagainya ya, sehingga alasan-alasan yang simpel terkadang yang disampaikan, cuman tampil setahun sekali aja kok, saya masih belum dijadikan jagal permanen, artinya cuman pemain figuran gitu dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan masuk yang intinya kepingin golok atau pisau yang harganya murah-murah meriah saja. Baik, kita tetap akan menyediakan untuk sahabat-sahabat GSN ini bilah-bilah tradisional yang harganya ekonomis gitu ya. Baik, di sini ada 5 piece golok sembelihan produk terbaru dari GSN. Diperhatikan sendiri semuanya ini full kayu johar loreng. Untuk yang warna coklat ini kayu galih sonokling ya, pakai dural dan dipin. Ini yang pertama dan sudah kita kasih nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, sampai pengiriman nomor ini tidak berubah. Jadi saya mau nomor 1 misalkan. Baik, kecamatan mana? Kecamatan sini. Oke, tambah ongkir sekian. Terus selanjutnya saya pengennya dikasih krim oles bilah stroping umpamanya. Oke, krim oles bilah kecil 25.000, stroping 95.000 dan seterusnya. Ini nanti peralatan sembelihan yang wajib dimiliki ketika pelaksanaan Idul Kurban. Ini stroping ada varian KD, KS dan lain sebagainya. SD, KD kuda domba, KS kuda sapi dan SD sapi domba. Ada SS sapi-sapi yang
medium ini ukurannya. Yang jumbo masih proses penggarapan. Dan juga jangan lupa ini honing untuk mempertajam juga ini secara instan dan tidak membuat bilah kita menjadi beset-beset ya. Lebih cepat daripada batu asahan. Sebenarnya media apapun tujuannya sama, yaitu ingin agar supaya bilah kita itu tajam kan gitu. Jadi ada pakai kertas gosok atau amplas, pakai honing atau sharpening, terus pakai batu asahan dengan berbagai merek atau daerah masing-masing. Batu asahan di Indonesia itu banyak sekali, Pacitan, Sumatera, Bogor dan seterusnya banyak. Itu intinya tujuannya satu, yaitu mempertajam bilah kita. Nah, di situ waktu pelaksanaan. Terus selanjutnya pasca ya, saat perawatan. Ketika selesai dipakai, sudah bersih, dilap kering, lalu diolesi krim oles bilah. Insya Allah sampai 7 bulan pun dia tidak akan korosi atau karatan. Oke, ini ya, kita kembali mereview. Nah, ini yang pertama, bentuk bilahnya seperti ini. Kita lap dulu biar kelihatan ganteng di kamera. Nah, seperti ini bilahnya. Ya, kalau untuk sembelihan di langgar musola yang dapatnya cuma 1 ekor sapi, 5 ekor kambing, itu cukup lah. 2 ekor sapi, 10 ekor kambing itu cukup. Cuman satu catatan yang perlu saya, makanya harapan saya itu jangan di skip lah video ini, supaya benar-benar dapat ilmu yang disampaikan itu, dari mulai cara perawatan bilah sampai dengan cara sembelihan di Idul Kurban itu. Karena ternyata banyak sekali yang masih bertanya-tanya di WA, tanya-tanya jalannya gimana dulu. Kan sudah di setiap kali tayangan kita selalu menyampaikan 2 poin ini tentang perbilahan dan sembelihan. Ini ketika selesai menyembelih ya, bilah itu jangan langsung disarungkan, apalagi posisi penuh darah. Jangan langsung disarungkan. Baik bilah baja apapun, material model bentuk apapun, tetap ya SOP-nya selesai menyembelih terus, baik kayak dorong, kayak tarik atau dorong tarik, terserah, itu pribadi masing-masing senyamannya. Selanjutnya SOP-nya ya, setelah selesai menyembelih itu dicuci pakai air mengalir atau di keran air. Jika tidak memungkinkan sama sekali, sediakan ember air lah, dicelup. Atau yang bagus itu pakai Mama Lemon ya, Mama Lime, atau sabun cuci piring cair itu. Nah, itu di spon, dikasih seret, itu lebih bagus, karena darah ini keras sekali. Kalau kena baja, kena bilah ini, besoknya langsung korosi, langsung karatan, sehingga harus dicuci bersih dulu. Darurat sekali ketika di daerah lapang tidak ada keran, jauh dari keran ya, jauh dari air, ini pakai handuk yang dibasahi. Handuk kita ini sudah dibasahi, dilipat gini biar tidak cepat kering, lalu diselipkan di sepatu boot kita sebelah kiri. Sepatu boot sebelah kanan ini diselipkan di sepatu boot sebelah kanan. Nah, nanti selesai menyembelih, ini memang darurat ya, jauh dari air. Selesai menyembelih tinggal dinginkan. Nah, ini kan ada airnya, set gini, otomatis dia akan bersih. Set gini. Kalau sudah bersih, di sebelah sini juga sudah bersih, baru disarungkan. Setiap kali menyembelih itu. Ini berlaku tidak hanya di Idul Kurban, karena ini berlaku juga di RPH juga. Selesai menyembelih SOP-nya seperti itu. Padahal yang dipakai teman-teman saya itu bilah-bilah pabrikan, justru stainless. Apalagi saya yang pakai bilah tradisional. Nah, ini saya perlu sangat penting saya sampaikan supaya pemirsa ini paham, tahu gitu. Beli dengan golok tradisional supaya paham cara perawatannya dan juga cara penanganan hewan kurban. Makanya itu. Oke ya. Ini semuanya materialnya dari baja Land Rover, pair Jeep Land Rover. Nah, pair Jeep ini komposisi dan
kandungan daripada pernya itu sangat bagus karena dipakai di segala medan. Kita tahu sendiri Jeep itu kan dipakai tidak hanya di jalan raya tapi juga off-road kan, di jalan-jalan yang berlubang, pegunungan dan lain sebagainya, sehingga komposisi bajanya harus benar-benar lentur, harus benar-benar kuat dan sebagainya. Ini kalau ketika sudah jadi rongsokan, kita tempa jadi golok juga hasilnya bagus kalau untuk sembelihan. Salah satunya yang melegenda yaitu per Jeep Willys. Nah, Jeep Willys ada Gen 1 era Perang Dunia Kedua sampai tahun berapa ya lupa saya. Terus selanjutnya per Jeep Willys Gen 2 yang masih banyak, per Jeep Willys Gen 2. Nanti kapan-kapan kita ulas juga lah per Jeep Willys kenapa masih ada kan gitu. Kita ulas kapan-kapan. Nah, ini semuanya menggunakan material per Jeep Land Rover. Semuanya full kayu johar loreng. Nah, tinggal kita detailkan ya setelah kita sampaikan di awal cara perawatannya. Ini 30,5, panjang pilah 30,5, terlebar 3 sentian ya, sekitar 3 cm dan ketebalannya 3 mili. Nah, ini sebenarnya harus benar-benar disetroping ya. Kita harus tahu, harus membawa kertas HVS. Dipakai apa? Untuk mengetes ketajaman. Stroping harus benar-benar ready. Nah, kalau saya kan pakai tisu, berarti tajamnya di atas rata-rata. Seperti ini ketajamannya. Kita videokan, bukan jual foto ya. Seperti ini. Sudah cukup ya, kita sambil berlalu cara menyampaikannya langsung. Selanjutnya yang nomor 2 ini, cakep ini, handle-nya bentuknya cakep, full kayu johar loreng ya bilangnya. Yang coklat ini Galisono keling, pakai pin dural, peksinya dalam dan dipin, jadi kuat. Panjangnya juga standar, kalau untuk pemula panjang 30 itu cukup lumayan panjang, 30 sentian tuh, cukup lumayan enak. Bilahnya seperti ini untuk tarik murni, untuk dorong tarik lebih enak. Jadi pilihannya kalau tarik murni dengan dorong tarik, pilih dorong tarik, lebih tidak banyak powernya dan cepat untuk prosesnya. Atau dorong murni bisa. Land Rover 30,3, terlebar. Yang tadi terlebar di pangkal, ini terlebar di ujung. Terlebarnya 3,5, ketebalannya 3 mili. Tanpa Ricasso kita tes. Setidaknya ketika dia di tisu kurang halus, setidak-tidaknya di kertas HVS dia lancar. Seperti ini, empuk, lancar. Itu setidak-tidaknya, sebagai koreksi saja. Kepingin sampai selis tisu, jangan lupa pergunakan stroping. Sekalian kita contohkan biar pemirsa ini tahu. Pas men-skip kebetulan pas cara men-stroping kan lumayan. Nah, gini cara men-stropingnya. Dorong dari ujung bilah ya, dari atas, letaknya taruh di atas, dorong ke bawah, posisi bilah menghadap ke atas. Selanjutnya bilah dibalik, bilahnya dibalik, posisi punggung bilah menghadap ke atas, mata bilah ke bawah, tarik dari bawah ke atas, dari pangkal ke sudut ke ujung, terus gini dorong. Kalau sudah lancar, cepat, hasilnya maksimal. Sedikit diberi tekanan. Nah, ini wajib, alat wajib yang harus dimiliki oleh jagal. Stroping, apa? Stroping kulit. Nah, ini masih bilah yang nomor berapa? Nomor 2. Kita teskan. Loh, sudah beda. Kalau tadi masih berindil, sekarang sudah halus. Seperti itu. Harapan saya ilmu yang saya sampaikan ini bisa sampai benar-benar bisa bermanfaat bagi semuanya, tidak ada kita tutup-tutupi. Selanjutnya yang nomor 3 seperti ini. Yang nomor 3 ini full kayu johar
loreng ya, full langsung. Nomor 3 ini sudah kita kasih nomor 3. Epoksi dalam dipin pakai dural. Model bilahnya seperti ini. Murah meriah lah. Selanjutnya kita ukur untuk panjangnya, material baja Land Rover. Nah ini 31,2 di pangkal 3,1, ketebalan 3 mili, 3,5 mili. Oke, tinggal rajin di stropping aja. Kalau untuk kertas, insya Allah masih sedikit ada sendatan, tinggal rajin-rajin di stropping untuk menghilangkan ini mikrobur atau semacam chipping gitu. Nah, itu caranya seperti itu, di honing lalu di stropping. Selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 dan nomor 5 ini jengkolan ya. Jengkolan bulat. Coklat ini dari Gali Sonokeling. Bilahnya seperti ini. Nanti tinggal tanyakan ke admin. Land Rover panjang 30,6, terlebarnya 3,1, ketebalan 3 mili. Pedes tajam. Oke ya. Lanjut yang terakhir nomor 5. Seperti ini. Bedanya nomor 4 dan nomor 5 dia jengkolan. Coklat ini dari Gali Sonokeling. Nah, seperti ini. Kalau nomor 4 agak bulat, nomor 5-nya runcing ujungnya ya. Diingat-ingat sendiri. Land Rover. Yang ini 30,2 panjangnya ya. Lebarnya 3,3, ketebalannya 3 mili. Langsung kita tes semuanya tanpa rikaso, jadi simple. Pengerjaan penggarapannya memang simple. Ini diperuntukkan untuk jagal-jagal tahunan, cari yang ekonomis. Nah, kita jamannya seperti itu. Cari yang ekonomis, yang penting fungsinya ya, ada fungsi, lebih ke fungsionalnya saja kan gitu. Ketajaman standar lah, orang cari yang ketajamannya standar, pengennya yang penting fungsi gitu. Ini ada 5 piece material baja Land Rover full johar loreng. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanyakan ke admin stoknya dan peralatan yang lainnya yang masih belum, segera dipersiapkan mumpung masih ada waktu. Jangan sampai ekspedisi overload, karena kalau sudah kita kirim itu sebenarnya sudah bukan tanggung jawab kami, tanggung jawab dari ekspedisi. Jadi mohon pengertiannya supaya semuanya baik-baik saja. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.